dia harus minta izin kepada imam rawatib. Temui dulu imam rawatib. Ya, temui Pak Imam, kami izin melakukan jamaah di belakang, boleh? Kalau imam rawatib mengatakan boleh, silakan. Ya, imam yang hari itu tugasnya. Tapi mana sempat kita temui imam? Dan tidak mungkin orang meminta izin dari imam. Banyak hari ini orang melakukan salat gelombang kedua. Qam afdal qala a'laha samanan wa anfusaha 'inda ahliha. Ya, lalu ditanya oleh Abu Zar, membebaskan budak itu yang paling bagus yang mana? Kata Rasulullah, yang paling mahal harganya, yang paling bermanfaat untuk tuannya. Fa illam af'al, kalau aku tidak sanggup melakukan yang tadi ya Rasulullah, ya, maksudnya tidak sanggup ya, jihad, tidak sanggup membebaskan budak, tidak sanggup, maka Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib dan Aisyah, dan semoga kehadiran kita menjadi penyebab dibukakan pintu surga insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung masih di dalam bab tentang fadilah mati syahid. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan kemuliaan orang yang mati syahid, yaitu arwah mereka atau ruh mereka sebelum masuk ke dalam surga sesuai dengan prosedurnya, tapi mereka telah dimuliakan Allah, yaitu ruh-ruh mereka diizinkan berada di dalam rongga-rongga perut burung yang hijau, yang burung-burung itu membawa ruh-ruh orang yang mati syahid bertengger di pepohonan surga, dan mereka melihat pemandangannya. Dan itu adalah salah satu kebahagiaan yang paling hebat yang mereka rasakan. Namun tentu masuk yang sebenarnya dan menikmati yang sesungguhnya nanti ketika pintu-pintu surga telah dibuka dengan kedatangan Rasulullah SAW. Jadi ini surga Firdaus yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengorbankan nyawanya untuk menegakkan atau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan berikutnya, fadilah yang kelima dari orang yang mati syahid, yaitu orang yang mati syahid ini termasuk telah melakukan salah satu dari amalan yang terbaik di sisi Allah. Dan jihad adalah amalan terbaik.
terutama apabila dia gugur di medan jihad. Karena kalau tidak gugur di medan jihad, Allah tidak anugerahkan kematiannya di medan perang, tetap dia telah melakukan amalan terbaik, namun dia belum mencapai puncak kemuliaan. Maka mati syahid ini adalah anugerah. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mendapatkan ini. Maka salah satu doa yang dipanjatkan oleh banyak sahabat adalah meminta supaya dimatikan dalam keadaan syahid. Banyak ayat dan banyak hadis yang menyatakan bahawa jihad dan kesyahidan adalah amalan yang terbaik. Di antaranya dalam surat Taubah ayat 20 sampai 22, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, kata Allah, wahajaru, lalu kemudian mereka berhijrah. Arti hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahadu fi sabilillah, lalu mereka berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa mereka, a'zamu darajatan 'indallah, maka mereka telah mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka lah sesungguhnya para pemenang. Jadi kita kadang-kadang lupa bahwa kemenangan yang sejati adalah menang ketika di akhirat. Dan ini banyak yang tertipu dengan menang di dunia. Para mahasiswa tertipu mengira bahawa kumlot adalah kemenangan. Padahal kumlot tidak menjamin apapun. Orang-orang yang mengharapkan jabatan tertinggi dalam satu negara lalu merasa bahawa dia telah menang dengan terpilih menjadi presiden. Padahal itu tidak menjamin apapun. Bahkan bisa terjerumus ke dalam dosa yang banyak. Jadi banyak orang tertipu menang di dunia dikira adalah kemenangan. Padahal menang yang sebenarnya adalah menang ketika Allah memvonis bahwa engkau faizun, engkau pemenangnya. Dan pemenang itu tentunya yang dijanjikan Allah adalah surga. Dan orang yang mati itu disebut menang ketika Allah telah memvonisnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka lalu mereka dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, merekalah pemenang yang sebenarnya. Jadi jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, ini Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, berhijrah bersama Nabi, lalu melanjutkan hidupnya dengan jihad fi sabilillah, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Nah, ini makanya kesempatan kita yang tidak bisa berjihad dengan jiwa karena tergantung regulasi dari kenegaraan, tidak bisa terbang ke Palestin. Walaupun hari ini kita bermimpi untuk melakukannya, maka kita bisa berjihad dengan amwal, dengan harta. Apa yang sudah diusahakan oleh masjid, oleh panitia, mengumpulkan harta, lalu kita kirimkan untuk menolong saudara kita, itu bahagian daripada jihad. Walaupun mungkin kita tidak mati syahid di sana, tapi kita sudah masuk ke dalam amalan-amalan yang terbaik. Dan ini semua dikuatkan oleh hadis-hadis yang banyak, bahawa kesyahidan dalam berjihad adalah amalan terbaik. Di antaranya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya,
Pertanyaannya adalah ma ya'dilul jihad fi sabilillah azza wa jalla. Ya Rasulullah, adakah amalan yang bisa menandingi amalannya orang yang berjihad fi sabilillah? Qala, Rasulullah menjawab, la tastati'unahu. Engkau tidak akan sanggup melakukan amalan lain yang bisa menandingi jihad fi sabilillah. Qala fa'adu alaihi maratain atau salasan. Lalu kemudian orang itu bertanya lagi ke Nabi sampai 2 atau 3 kali. Jadi ditanya terus, maksudnya ada tidak amalan yang bisa kami lakukan untuk menyamai orang-orang yang berjihad di jalan Allah, apalagi sampai mereka mati syahid. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, wailan la tastati'unahu, sungguh engkau tidak mampu menandinginya. Dan pada pertanyaan yang ketiga, waqala fis salisah, karena sudah diulang pertanyaan terus-terusan, akhirnya Rasulullah mengatakan di kali ketiga, masalul mujahid fi sabilillah, perumpamaan orang yang berjihad fi sabilillah, kama salis shaim al-qaim al-qanit bi ayatillah la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'ul mujahid fi sabilillah ta'ala. Itu orang yang berjihad fi sabilillah itu seperti orang yang berpuasa lalu mendirikan salat dan dia menjalankan ayat Allah dan dia tidak berhenti dari puasanya dan tidak berhenti dari salatnya sehingga seorang mujahid pulang kembali ke kampung halamannya. Jadi Nabi, ini hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih, Nabi ingin mengatakan berapa lama orang-orang jihad berada di medan perang. Lalu kita di sini kalau ingin menyamai amalan mereka semenjak mereka keluar dari rumah, kita salat terus-terusan, tidak berhenti-berhenti, lalu puasa terus-terusan, tiap hari puasa, terus berpuasa. Dan kemudian kita amalkan ayat-ayat Allah yang kita baca sampai mereka pulang, baru bisa menyamainya. Masalahnya engkau tidak sanggup, kata Nabi. Orang jihad fi sabilillah bisa 4 bulan, 6 bulan. Bagaimana engkau puasa tiap hari selama 6 bulan? Bagaimana engkau salat tidak berhenti-berhenti selama 6 bulan? Maksudnya salat bukan salat wajib saja, terus sunnah, bangun lagi. Tidak sanggup, kata Rasulullah. Itulah perbandingan yang Nabi katakan, begitu besarnya pahala. Di ujung hadis tadi Nabi katakan, sampai mereka kembali menapakkan kakinya ke pintu rumah, itu kalau engkau sanggup melakukan baru sama. Kalau itu saja tidak sanggup bagi mereka yang pulang kembali dari medan jihad, apalagi sampai mati syahid. Kalau yang dengan pulang ke kampung kembali saja tidak sanggup, jadi orang jihad ni ada yang selamat, tidak gugur di sana, pulang, itu saja tidak sanggup kita samai, apalagi mereka yang mati syahid. Itu sudah berkali lipat, bertambah-tambah kemuliaan yang mereka dapatkan. Dalam hadis yang lain dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, ribatu yawmin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Engkau berjaga-jaga selama perang fi sabilillah, engkau berjaga-jaga. Ribat itu dia menjaga musuh-musuh sehingga tidak tidur. Jadi bergiliran menjaga musuh sampai kekurangan tidur. Matanya tidak terpejam. Jadi dia terus standby. Itu disebut ribat. Kata Rasulullah, sehari engkau melakukan ribat. Jadi tugasnya hari ini piket. Misal salah seorang sahabat piket untuk jaga musuh. Jadi biasanya Nabi menugaskan orang-orang bergantian. Nanti biasanya disuruh berdiri di atas bukit-bukit untuk memantau serangan musuh, ada datang musuh atau tidak. Tentu perang dulu keadaannya mudah dipantau.
karena perangnya dengan pedang, sehingga kedatangan musuh terpantau. Dan orang-orang yang ribat ini, berdiri di atas bukit-bukit ini, itu kadang-kadang sehari semalam tidak tidur-tidur, kelelahan menjaga kapan musuh menyerang. Oleh karena itu pernah Rasulullah salat itu dengan memalingkan matanya ke arah orang yang melakukan piket jaga. Nah, jadi dalam satu riwayat sebenarnya kan melirik dalam salat itu makruh. Melirik dalam salat makruh. Lirik saja, Pak. Ya. Apalagi sampai memalingkan wajah. Kalau bergerak wajah itu, bergerak leher wajah itu, tidak ada maksud yang mudarat, maka bisa membatalkan salat dalam ukuran yang banyak. Ukuran banyak disepakati ulama 3 kali. Melirik kanan kiri makruh, menyebabkan berkurangnya pahala salat dan berkurangnya kekhusyuan. Nabi melarang salat seperti salatnya Sa'lab, musang. Musang itu kalau jalan lirik kanan, lirik kiri. Kepalanya tidak berhenti-berhenti melirik kanan kiri. Itu orang salat seperti musang begitu. Lirik ke HP, lirik ke kaki orang, ada cemekamnya atau tidak. Lirik sana, lirik itu salatnya musang. Makruh, mengurangi pahala dan bahkan bisa menghilangkannya. Tapi Nabi pernah salat itu dengan melayangkan pandangannya ke arah ribat, orang yang sedang jaga-jaga. Jadi Nabi salatnya sambil melihat begini. Menunggu kode, takut diserang tiba-tiba. Itu mudarat dalam hadis yang sahih. Nah, jadi kita ini baru boleh melirik pun karena mudarat. Mudarat, misal lewat ular, bukan ular mainan, Pak, ular beneran. Lewat ular, lalu kita lirik untuk melihat pergerakannya, atau lewat anak kita yang kecil menuju ke kolam renang di belakang. Nah, itu jangankan melirik, bergerak untuk menangkapnya agar tidak tenggelam di kolam itu pun dibolehkan. Itu ada bab fikih yang menyatakan kapan boleh membatalkan salat dan kapan wajib membatalkan salat. Itu nanti dalam bab fikih. Nah, jadi orang ini kata Nabi sehari saja menjadi ribat. Itu ribat itu, berjuang fisabilillah dengan berjaga-jaga. Lebih baik amalnya dia daripada dunia dan isinya. Dan ini hadis riwayat Bukhari yang Nabi ingin menyatakan tentang kemuliaan orang yang berjihad. Lalu kemudian Nabi sambung, "Warruha yaruhuha al-'abdu fi sabilillah ta'ala awil ghadwa khairun minad dunya wa ma 'alaiha." Dan orang yang pergi berjihad di pagi hari atau di sore hari, maka amalannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini kemuliaan orang berjihad, dia telah melakukan amalan terbaik. Dan Nabi juga menyebutkan tentang dunia dan isinya ini pada hadis tentang kemuliaan orang yang melakukan salat qabliyah subuh. Salat fajar. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang salat fajar 2 rakaat, maksud salat fajar adalah salat qabliyah subuh. Yang salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala khairun minad dunya wa ma fiha. Dan tentu Nabi kadang-kadang mengatakan di kondisi ini, lalu mengatakan di kondisi yang lain, untuk orang yang tidak mampu berjihad. Karena umurnya, karena lemahnya fisik, karena keadaannya, atau tidak punya kesempatan seperti kita, Pak, tidak punya kesempatan berjumpa dengan Yahudi. Walaupun yang akal Yahudi banyak kita jumpai. Otak-otak Yahudi banyak. Tetapi yang dengan Yahudi yang harbi, yang kafir harbi ini, kita kadang-kadang tidak bisa temui, maka Rasulullah memberikan jalan yang lain. Tegakkanlah, istiqamahlah pada salat qabliyah subuh. Jadi ini menunjukkan bahawa jalan menuju kepada surga itu banyak diberi oleh Allah. Tapi bagi kita yang menghadapi hari-hari harus berjihad, maka di saat itu jihad ada pada posisi yang utama. Hadis riwayat Bukhari.
Dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, marra rajulun min ashabi Rasulillah. Pada suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah melewati bisya'bin fihi uyainah min ma' uzbah fa'ajabathu. Jadi pada suatu hari salah seorang sahabat Nabi sedang jalan di dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba dia menemukan satu tempat yang berbentuk lembah, sya'bun, berbentuk lembah. Ternyata di situ ada mata air, uyainah, ada mata air yang indah dan bagus sekali. Jadi seperti berbentuk danau, itu indah sekali tempatnya dan airnya jernih sekali. Ya, azbah. Fa'ajabathu. Lalu kemudian dia kagum sekali dengan tempat itu. Faqala, lalu dia berkata kepada sahabat yang lain, "Lau i'tazaltu an-nas fa'aqamtu fi hadha asy-sya'bi wa lan af'al hatta asta'zina Rasulullah." Lalu dia berkata, seandainya aku diizinkan oleh Rasulullah, pasti aku akan tinggal di tempat ini. Aku tinggalkan keramaian, biarlah aku terus-terusan beribadah di tempat ini. Jadi dia ini ingin mengatakan, indah sekali tempat ini, selayaknya kalau aku boleh melakukannya, maka aku akan tinggal di sini. Air sudah lengkap, indah tempat, aku akan beribadah terus-terusan di sini. Tentu ibadah yang dimaksudlah ibadah dirinya dengan Allah, karena dia nanti rencananya akan meninggalkan keramaian tentunya. Tapi dia lalu berkata, seandainya aku diizinkan oleh Rasulullah, aku tidak akan melakukannya. Walan af'al hatta asta'zina Rasulullah. Tidak akan kulakukan dulu sampai aku meminta izin. Jadi kalau dikasih izin, ini orang tidak mau lagi itu hidup di antara kerumunan manusia, ingin menyendiri, lalu zikir-zikir, salat-salat, puasa-puasa, begitu keinginan kuatnya. Fazakara zalika li Rasulillah. Lalu kemudian ketika dia bertemu Rasulullah di Madinah, lalu dia mengatakan niatnya itu. Faqal, lalu Rasulullah berkata, la taf'al, janganlah engkau melakukan itu. Jangan, kata Rasulullah. Fa inna maqama ahadikum fi sabilillah afdal min salatihi fi baitihi 70 aman. Ketahuilah, kata Rasulullah, kalau engkau berjihad fi sabilillah, engkau keluar dari rumahmu, engkau berjihad fi sabilillah, maka di sisi Allah itu lebih baik daripada seseorang salat di rumahnya 70 aman, 70 tahun. 70 tahun salat di rumah sendiri, tidak mau berhubungan dengan orang, tidak mau lagi menghadapi kericuhan dunia, tidak mau lagi pun untuk memilih caleg yang mana, udah capek dia Pak, kena tipu terus. Jadi tidak mau lagi dia begini, tidak mau lagi dia mau ibadah. 70 tahun dia salat di rumahnya tanpa terganggu dengan muamalah orang. Itu ternyata tidak sebanding dengan orang yang keluar fi sabilillah. Jadi Nabi melarang, tidak usah lakukan amal seperti itu, keluar saja, jihad saja fi sabilillah. Lalu Nabi sambung, ala tuhibbun ay yaghfirallahu lakum, tidak maukah engkau Allah ampunkan dosa-dosamu? Maksudnya, tidakkah engkau ingat bahwa janji Allah untuk orang yang mati syahid diampunkan dosa? Wa yudkhilakumul jannah, tidakkah engkau ingin dimasukkan oleh Allah ke surga? Maksudnya, pilih jalan jihad. Kalau engkau ingin diampunkan, lalu engkau ingin dimasukkan surga. Kita sudah bahas Pak, di 2 minggu yang lalu, semua dosa orang yang jihad fisabilillah bersamaan dengan pancaran darahnya diampunkan, berguguran, kecuali dosa yang berhubungan dengan manusia. Salah satu yang paling kuat adalah hutang. Kita sudah bahas itu. Makanya sebelum berjihad bayar hutang dulu. Jangan merencanakan jihad tapi hutang tak bayar.
Saya sudah kasih tahu, kita ada sedekah untuk Palestin, bagus. Utang kali bayar apa kalau? Utang untuk Palestin 2 juta. Utang orang 1.999 sampai hari ini tidak dibayar. Itu salah kaprah. Tak tahu mana wajib, mana sunnah. Maka hati-hati ketika meremehkan urusan itu. Maka Nabi mengatakan seperti itu, tidak maukah engkau diampunkan dosa? Tidak maukah engkau dimasukkan surga? Ughzu fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wa man qatala fi sabilillah fawaqa naqatin wajabat lahul jannah." Barang siapa yang berjihad di jalan Allah, berperang, maka walaupun dia sempat berperang hanya durasi berperangnya hanya seperti orang memerah susu unta. Tak lama, Pak. Perah susu unta berapa menit tu, Pak? Siapa yang sudah pengalaman perah susu unta di sini? Kata Nabi, tak lama dia perang. Dia terjun ke medan perang tidak lama. Sekedar sekira-kira orang memerah susu unta, maka kalau dia mati, wajabat lahul jannah. Wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Ini hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, jadi banyak sekali kemuliaan orang-orang yang berjuang dan mati syahid fisabilillah ini memang sebaik-baiknya amal. Nah, kemudian ada hadis lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang perbandingan-perbandingan orang melakukan amal-amal yang terbaik. Di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai Allah? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salatlah di awal waktunya. Salat di awal waktu. Jadi ini Rasulullah menyebutkan ini dulu. Jadi amalan yang terbaik dan paling dicintai Allah dalam hadis ini adalah salat di waktunya. Waktu itu maksudnya di awal waktunya. Makanya orang yang menegakkan salat setelah azan berkumandang, setelah iqamah dia tegakkan, itu adalah waktu terbaik. Kecuali waktu isya yang punya 2 waktu yang berbeda. Karena waktu isya itu ada 2 fadilahnya, waktu awal dan waktu akhir. Tapi jangan coba-coba melakukan waktu akhir kalau tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Jadi pernah sahabat mau melakukan salat isya, tunggu di masjid Nabi, ternyata Nabi tidak keluar-keluar. Sahabat itu sampai tertidur. Begitu kesetiaan sahabat menunggu jamaah sampai tertidur, dan tidak ada satu orang pun yang mengusulkan, ya udah kita aja salah satu yang berdiri imam, bagah bereh aja, bagah leh aja katanya. Tidak ada. Semua nunggu Nabi. Nabi tidak keluar-keluar. Begitu hampir menjelang sepertiga malam. Jadi ketika sepertiga malam, ya kira-kira jam 3 atau jam-jam sekitar jam 3 atau jam 4 begitu, baru Nabi keluar. Lalu kemudian Nabi membangunkan semua sahabat. Di situ Nabi mengatakan, inilah waktu isya terbaik seandainya kalian tahu. Makanya isya itu ada 2 waktu. Di awal waktu terbaik, juga boleh ambil yang di akhir waktu. Tapi akhir waktu ini beresiko. Ada yang coba-coba, tidur dulu habis isya, nak solat. Ayah nak solat, ayah ambil waktu Nabi yang terbaik, waktu akhir waktu. Terbangun kapan? Isya hari berikutnya. Itu beresiko. Makanya sebaiknya kita tidak usah ambil yang itu. Ambil yang di awal waktu. Karena anjuran Nabi salat di awal waktulah, makanya dalam fikih itu makruh hukumnya melakukan salat gelombang kedua. Makruh di pandangan jumhur ulama, makruh melakukan salat bergelombang, Pak.
Jadi ada yang model kadang-kadang, ini sudah selesai, imam sudah selesai solat, makmum sudah selesai solat. Lalu kemudian datang orang-orang baru masuk, melakukan jamaah lagi di belakang. Apa hukumnya? Solatnya sah, tapi jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Dan 4 mazhab berada pada hukum ini, makruh. Imam Hanafi mengatakan makruh. Imam Malik mengatakan makruh. Imam Syafi'i dan Hambali makruh, baru hilang kemakruhan dia harus minta izin kepada imam rawatib. Temui dulu imam rawatib. Temui Pak Imam, kami izin melakukan jamaah di belakang, boleh? Kalau imam rawatib mengatakan boleh, silakan. Imam yang hari itu tugasnya. Tapi mana sempat kita temui imam? Dan tidak mungkin orang meminta izin dari imam. Banyak hari ini orang melakukan salat gelombang kedua. Hampir semua ulama memakruhkan. Ada apa? Kenapa dimakruhkan? Jadi pilihan yang lebih utama salat sendiri, Pak. Nanti ada beberapa ulama mazhab Hambali yang berbeda. Mereka mengatakan jamaah tetap lebih utama. Tapi jumhur ulama mengatakan membuat jamaah kedua makruh. Dan hari ini kita melihat, kita yang bermazhab Syafi'i rata-rata melakukannya. Di sini masih zikir, lalu ternyata sudah ada salat yang di belakang. Kalau kita buka kitab fikih, maka alasan yang membuat para ulama mengambil keputusan makruh, kalau itu dilegalkan, maka orang tidak akan melakukan salat di awal waktu. Jadi semua kantor-kantor akan mengatakan, udah azan asar, tenang aja, nanti kita buat jamaah sendiri, tenang aja. Sama aja pahalanya. Orang-orang kemudian membiasakan diri untuk masbuk. Jadi sesama para masbuk, ini kelompok masbuk, di grup pun kelompok masbuk misalnya contohnya. Itu akan mengatakan, tanya entek kita nanti aja gelombang kedua. Menganggap sama, tidak sama, dimakruhkan semuanya. Makruh. Kenapa? Kalau itu dilegalkan, bisa melanggar keinginan dari Nabi. Jadi makanya sebaiknya jangan lakukan. Di masjid-masjid yang ada imam ratib dan makmum yang sudah terbiasa melakukan di masjid, artinya makmum tetap. Yang boleh lakukan seperti itu di mana? Di masjid-masjid mahillah, masjid-masjid yang tidak ada imam ratib, tidak ada jadwal muazzin di situ. Contohnya masjid mana? Musalla SPBU, musalla mall. Itu silakan bergelombang-gelombang, tak mengapa. Apalagi model-model musallanya kan kecil-kecil tu, sampai tidak cukup, itu silakan. Satu gelombang, lagi imam baru satu gelombang. Tapi di masjid-masjid yang ada imam ratib dan ada makmum yang sudah menetap, tidak dianjurkan melakukan jamaah gelombang kedua. Makanya Nabi mengatakan amalan terbaik salat di awal waktunya. Lalu kemudian summa ai, ditanya lagi apa lagi ya Rasulullah? Qal birrul walidain. Rasulullah mengatakan berbaktilah kepada orang tua. Sudah? Summa ai, lalu apa lagi ya Rasulullah? Qal, lalu Rasulullah mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Berjihadlah di jalan Allah. Ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud, hadis Bukhari Muslim. Di sini Rasulullah menyebutkan 3. Salat di awal waktunya, kemudian berbakti pada orang tua, jihad. Kalimat summa dalam pandangan para ahli tafsir hadis itu bukan untuk tertib, bukan untuk mengurutkan. Jadi bukan bermakna salat lebih utama daripada birrul walidain lebih utama daripada jihad. Jadi summa tersebut bukan untuk menjadi urutan tertib, tapi ingin ditanya apa saja amalan yang terbaik. Nabi sebutkan salah satunya al-jihadu fi sabilillah. Dalam hadis yang lain, ini beberapa amal terbaik, tapi Nabi menyelanginya dengan amal lain. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya, ayyul a'mal afdal? Amalan mana yang paling afdal? Qal. Rasulullah menjawab, imanun billah, beriman kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya. Qila summa madza? Lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah,
berjihad di jalan Allah. Qila summa maza, lalu apa lagi? Qal hajjun mabrur. Lalu Nabi baru menyebutkan yang lain, amal terbaik adalah haji mabrur. Di sini juga Nabi menyebutkan 3, iman, jihad, dan haji mabrur. Haji mabrur termasuk juga amalan terbaik karena dia telah mengorbankan segala-galanya. Jiwanya, hartanya, badannya. Jadi semua yang ada dia korbankan untuk haji. Kita di akhir zaman tambah satu lagi pengorbanan kita apa? Korban perasaan. Udah daftar dipanggil 35 tahun yang akan datang. Ini bertambah-tambah pengorbanan kita. Tapi tidak mengapa, yang penting daftar. Yang penting daftar. Jangan sampai tidak daftar habis uang untuk umrah. Daftar dulu baru kemudian silahkan umrah. Oh boleh tidak umrah sebelum haji? Boleh. Tapi daftar dulu yang rukun yang wajib. Ini ada orang yang daftar umrah berulang-ulang. Nah, hadis yang ketiga, yang Nabi ditanya dengan pertanyaan serupa dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Yang tadi hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ketiga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amal afdal? Amalan mana yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, imanun billah, beriman kepada Allah. Lalu wajihadun fi sabilihi, berjihad di jalannya. Lalu qultu fa ayyur riqab afdal? Qala a'laha samanan wa anfusaha 'inda ahliha. Ya, lalu ditanya oleh Abu Dzar, membebaskan budak itu yang paling bagus yang mana? Kata Rasulullah, yang paling mahal harganya, yang paling bermanfaat untuk tuannya. Fa illam af'al, kalau aku tidak sanggup melakukan yang tadi ya Rasulullah, maksudnya tidak sanggup jihad, tidak sanggup membebaskan budak, tidak sanggup, maka Rasulullah mengatakan, tu'ainu dhayi'an aw tasna' li akhra, kamu membantu orang yang terlantar atau engkau mengajarkan orang bodoh keterampilan agar dia bisa bekerja. Nah, jadi ini Nabi sebutkan amal terbaik juga termasuk membantu orang terlantar, lalu mengajarkan orang-orang bodoh yang tidak bisa bekerja menjadi punya pekerjaan, itu amal terbaik. Lalu ditanya, lalu berkata, qal fa in lam af'al, kalau aku tidak sanggup ya Rasulullah? Qal tada' an-nas minasyarr fa innaha shadaqah tasaddaqa biha 'ala nafsik. Kalau engkau tidak sanggup juga membantu orang, mengajarkan orang, maka jauhkan dirimu dari memberi keburukan pada orang. Jauhkan dirimu pada memberi keburukan pada orang. Itu sudah sedekah yang engkau dapatkan untuk dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini juga hadis riwayat Bukhari. Dari beberapa hadis tadi, kita kadang-kadang kan juga bingung. Nabi menyebutkan dalam hadis ini amal terbaik ini. Nabi menyebutkan di hadis lain amal terbaik ini. Nanti di dalam hadis lain amal terbaik ini. Tadi kita judul kita yaitu syahid fi sabilillah atau berjihad di jalannya adalah salah satu amal terbaik. Bagaimana kita ngambil kesimpulan dengan keadaan ini? Para ulama mengatakan Nabi itu dengan posisinya sebagai rahmatan lil alamin, dia menjawab sesuai dengan individu yang bertanya. Ya. Itu para ulama mengambil kesimpulan itu. Kalau individu itu Nabi lihat dia adalah orang yang kuat berjihad, maka Nabi mengatakan jihadlah amal terbaik. Kalau Nabi melihat dia orang yang tidak mungkin berjihad, maka Nabi menjawab berbaktilah kepada orang tuamu. Kalau orang itu pun kemungkinan tidak punya lagi orang tua, maka Nabi menjawab lakukanlah solat di awal waktu. Inilah hebatnya jawaban seorang Nabi. Jadi orang semua tidak kecewa, Pak. Seperti hari ini kita mungkin berharap jihad, tapi kita tidak mampu, maka Nabi tawarkan jalan-jalan yang menjadi amal terbaik. Namun hati-hati, jangan sampai kita ditipu oleh syaitan, karena salah satu intrik syaitan menipu seorang mukmin, memperdayainya tidak tahu mana amalan yang lebih afdal. Ya, itu kalau dalam kitab Madarijus Salikin itu disebutkan langkah-langkah syaitan. Salah satu langkahnya adalah
ketika orang tak mampu diajak bermaksiat, maka syaitan itu melangkah ke tipu daya berikutnya, iaitu membuat orang itu tak tahu mana amalan yang lebih afdal. Sehingga tertipulah dia di situ. Contohnya apa? Dia melakukan solat tahajud sepanjang malam, lalu kemudian dia meninggalkan solat subuhnya. Ini tipu daya syaitan. Orang tidak tahu bahawa menolong sesama itu lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah sunnah yang sifatnya diatur oleh Nabi dalam kesunahan. Jadi menolong orang, kata Nabi, lebih utama daripada iktikaf di masjidku sebulan, termasuk di dalamnya solat-solat sunnah. Orang lupa, maka saya bilang berulang-ulang, ada orang umrah berulang-ulang tapi tak pernah sedekah, Pak. Padahal menolong orang miskin, melepaskan kesulitan janda, kemudian menghidupi anak yatim, itu sungguh lebih utama daripada puluhan rakaat dalam tahajud dan duha. Dan itu lebih utama daripada orang yang puasa-puasa sunnah. Jadi jangan tertipu. Nah, bagi yang tidak punya harta, maka lakukanlah yang mungkin. Yang punya harta, dia utamakanlah untuk berbuat dengan sesama manusia. Itu contoh. Makanya syaitan hari ini menipu, Pak. Saya sudah katakan, di mana-mana ada brosur umrah, dia ulang-ulang. Baru kemarin pulang umrah, lalu kemudian dapat lagi brosur yang baru umrah promo, langsung daftar lagi. Kali 10 juta long, daftar long. Padahal dia tidak pernah tolong orang. Ini tertipu oleh amalan yang dilakukan syaitan. Baik, kita sambung insya-Allah di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.